Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim PT Jellyfish Service Indonesia. Di sini kami ingin mempresentasikan company profile dari perusahaan kami. Dan di mana ini adalah tim yang terlibat dalam PT JSI. Dimulai dari IT dan website, ada inventory, ada service, ada bagian HRD, ada bagian accounting, dan bagian purchase dan sales. Berikut merupakan tabel of content ya, untuk pembahasan kita kali ini. Dari mulai profil perusahaan, struktur organisasi, jenis jasa, partner, proses bisnis, dan yang terakhir ada analisis SWOT, yaitu gap analysis. Langsung aja ke profil perusahaan yang pertama, akan dibacakan oleh Nabila. Silakan Nabila. Baik, terima kasih Faisal. Di sini ada profil company-nya atau profil perusahaan dari PT Jellyfish. Dan sebelumnya PT Jellyfish itu merupakan sebuah perusahaan jasa cleaning service HVACR, heating, fan loan, air conditioner, and refrigeration, perbaikan mobil, dan perbaikan mobil. PT JSI berdiri tahun 2000 dari himpunan teknisi-teknisi asal Banyumas yang bersatu sehingga terbentuk sebuah bengkel AC dengan nama Jellyfish Service atau JSI. Next slide. Dan berikut adalah visi dan misinya. Yang pertama ada visinya. Visi yang pertama adalah menjadi salah satu jasa servis AC dan mobil yang berpengaruh di Indonesia pada umumnya dan di Jabodetabek pada khususnya. Yang kedua, menjadikan jasa servis AC dan mobil menjadi pilihan utama masyarakat dalam mengatasi masalah pada mesin pendingin dan kerusakan yang dapat dianalisis sesuai SOP. Yang ketiga ada menjadi perusahaan jasa servis AC dan mobil yang jujur, dipercaya dan memuaskan bagi pelanggan kami. Dan yang keempat ada menjadi perusahaan pengembang dan penerus bagi para teknisi-teknisi muda dengan mengadakan pelatihan langsung bagi teknisi yang ingin bergabung. Yang kedua ada misi. Misi yang pertama adalah memberikan pelayanan serta solusi dan umpan balik yang cepat dan tepat kepada pelanggan dalam mengatasi permasalahan mesin AC dan mobil. Yang kedua ada meningkatkan mutu pelayanan di bidang jasa servis AC atau mobil. Yang ketiga menjalin hubungan baik dengan seluruh pelanggan dan memastikan pelanggan mendapatkan pelayanan yang terbaik. Dan yang terakhir meningkatkan kesejahteraan karyawan dan perusahaan. Oke, selanjutnya adalah struktur organisasi, akan dibacakan oleh Anissa ya. Silakan Anissa. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur organisasi PT Jellyfish. Nah, di sini untuk yang paling atas ini ada CEO atau dan juga di bawahnya ini ada beberapa divisi. Nah, untuk masing-masing job desk-nya yang dimulai dari CEO, CEO ini atau Chief Executive Office yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses bisnis perusahaan, memantau dan menerima laporan dari setiap divisinya. Nah, kemudian mulai dari divisi purchase. Divisi purchase ini bertugas untuk melakukan pembelian terhadap barang yang dibutuhkan oleh PT Jellyfish untuk melakukan proses bisnis. Kemudian barang tersebut akan dibeli dari vendor atau supplier yang telah bekerja sama dengan PT Jellyfish. Divisi ini juga bertugas untuk membuat dan mengirim request for quotation atau RFQ dan membuat purchase order. Kemudian yang kedua ini ada divisi sales. Divisi ini bertugas untuk memproses pembelian jasa yang dilakukan oleh customer dan juga melakukan proses yang dilakukan oleh divisi ini meliputi pembuatan dan pengiriman quotation sales order. Kemudian yang ketiga ini ada divisi accounting dan finance. Divisi ini bertugas untuk memproses pembayaran dan pencatatan yang ada di jurnal PT Jellyfish Service terhadap pembelian dan penjualan yang dilakukan oleh divisi purchase dan juga sales. Nah, divisi ini juga bertugas untuk memvalidasi customer invoice dan juga vendor, serta membuat bank statement dan juga cash register. Kemudian yang keempat ini ada divisi inventory. Divisi ini bertugas untuk mengelola barang yang ada di gudang,
dan juga bertugas untuk mengelola delivery order dan menerima serta memvalidasi barang yang telah dibeli oleh divisi purchase. Kemudian untuk divisi IT support, divisi ini bertugas untuk mengembangkan sistem ERP yang dibutuhkan oleh PT Jellyfish serta bertugas untuk mengatur autentikasi dan otorisasi pengguna pada sistem ERP perusahaan. Kemudian yang keenam ada HR. Untuk HR ini bertugas untuk melakukan rekrutmen, mengelola pengkajian, dan mengembangkan karyawan. Divisi ini juga bertugas untuk mengelola data dan informasi dari setiap karyawan yang ada di PT Jellyfish. Kemudian yang terakhir ini ada divisi service atau operasional yang memiliki tugas untuk melakukan operasional PT Jellyfish dan yang terdiri dari teknisi mobil, teknisi AC, dan juga petugas kebersihan. Nah, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis jasa yang ada pada PT Jellyfish yang akan dibacakan oleh Adrian. Untuk Adrian, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis jasa yang ada pada PT Jellyfish Service. Mungkin bisa di next. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya di awal tadi, bahwa PT Jellyfish ini merupakan sebuah perusahaan jasa cleaning service dan juga perbaikan mobil. Maka di sini ada 3 jenis jasa yang ditawarkan oleh PT Jellyfish Service. Nah, yang pertama di sini ada cleaning service atau office boy, di mana cleaning service ini menawarkan jasa untuk membersihkan rumah, kantor, apartemen, dan lingkungan lainnya sesuai dengan permintaan customer. Lalu untuk jasa yang kedua itu ada service AC. Nah, PT Jellyfish Service ini menawarkan beberapa layanan, yaitu ada cuci AC, perbaikan AC, bongkar pasang AC, dan juga isi freon AC. Dan jenis jasa yang ketiga itu ada perbaikan mobil. Di sini PT Jellyfish melayani servis untuk perbaikan semua jenis mobil di Jabodetabek. Selain perbaikan semua jenis mobil, PT Jellyfish ini juga melayani servis untuk servis berkala, servis spare part, dan juga pergantian oli, rem, dan bagian-bagian lainnya sesuai dengan permintaan dari customer. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan jenis jasa yang ada pada PT Jellyfish Service. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada partner. Jadi PT Jellyfish juga memiliki beberapa partner, ada vendor dan klien yang akan dijelaskan oleh Mutia. Untuk Mutia, waktu dan dipersilakan. Baik, terima kasih Faisal. Selanjutnya itu ada partner dari PT Jellyfish Service Indonesia. Boleh di next. Nah, partnernya ini ada vendor, yaitu ada PT Cahaya Abadi, lalu ada PT Gubuk Mewah, lalu ada PT Metateknik, dan ada PT Yunisa. Selanjutnya itu ada customer dari PT JSI ini. Nah, customernya itu ada PT Bank Optimis, lalu ada PT Flamingo, ada PT Zamrud Indonesia, lalu ada PT Hippopotamus Indonesia, lalu ada PT Beringin Makmur Sedaya, lalu ada PT Macan Jaya, PT Kaktus Berduri, dan PT Kita. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Oke, selanjutnya ada proses bisnis. Proses bisnis ini merupakan alur sebuah kegiatan yang dimana dari awal customer datang hingga ke bagian akhir itu laporan ya, yang akan dijelaskan oleh Rohmat. Untuk Rohmat dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya bisa dibukakan untuk helikopternya. Nah, mungkin bisa di link aja Faisal, soalnya agak kecil. Bisa diperbesar mungkin yang namanya di X. Nah, jadi
Jadi di sini merupakan gambar dari helikopter view atau our review secara keseluruhan, yang mana di sini untuk masing-masing bagiannya sudah dijelaskan tadi berdasarkan dengan struktur organisasi perusahaan. Kemudian di sini ada beberapa bagian internal dan juga eksternal dari perusahaan. Nah, misalnya di sini ada customer. Nah, jadi di sini untuk helikopter view ini diawali dari customer yang memerlukan jasa servis, kemudian nanti berdasarkan pesanan tersebut sales itu akan menerima pesanan, kemudian melakukan pengecekan pesanan, dan setelah itu nanti akan dibuatlah quotation dan selanjutnya adalah sales order. Nah, berdasarkan sales order ini nantinya akan ditinjau lagi untuk beberapa divisi. Nah, yang pertama di sini ada divisi service. Berdasarkan sales order tadi itu akan membuat work order dan juga membuat assignment worker dan juga equipment, kemudian juga memerlukan penambahan spare part, dan selanjutnya adalah request perpindahan spare part. Nah, setelah itu nanti dari bagian service akan merequest perpindahan spare part melalui bagian inventory, yang mana bagian inventory ini akan menerima dan kemudian akan melakukan pengecekan stok gudang. Nah, ketika sudah dilakukan stok gudang, kemudian nanti akan misalnya terdapat barang yang tidak ada ataupun stoknya kosong, nanti akan dilakukan pengajuan pembelian barang, yang mana nanti akan terkait dengan divisi purchase. Nah, di sini divisi purchase sendiri akan mengecek jumlah, kuantitas, dan juga produk yang akan dilakukan pembelian. Setelah itu membuat purchase requirement, kemudian akan membuat memilih vendor yang sesuai, yaitu berdasarkan kualitas dan juga harganya, kemudian akan membuat RFQ, kemudian juga akan membuat PO. Nah, berdasarkan PO ini nantinya akan dikirimkan kepada vendor, yang mana berfungsi sebagai surat jalan, dan juga nanti akan dikirimkannya barang, kemudian nanti barang tersebut akan diterima oleh bagian inventory. Setelah itu nanti akan dilakukan pengecekan stok, kemudian melakukan pengiriman internal transfer ke bagian service, sehingga di sini bagian service itu akan menerima, dan kemudian berdasarkan equipment tadi yang telah diterima ataupun spare part tadi, nanti bagian service akan melakukan service sesuai dengan assignment lokasi klien. Dan setelah service selesai dilakukan, maka di sini di bagian service bisa scroll ke bawah lagi, Faisal. Nanti akan dilakukan setelah service selesai ini, di sini nanti worker akan mengisi timesheet, yang mana timesheet ini nanti berupa seperti waktu yang dihabiskan untuk menyelesaikan pekerjaan service tersebut. Kemudian nanti akan dihasilkan feedback, yang mana feedback ini berasal dari customer, yaitu atas penilaian yang telah akan diberikan untuk pelayanan yang telah diberikan oleh bagian service, seperti itu. Nah, kemudian tadi di sini untuk yang kembali lagi ke bagian yang PO tadi ini, membuat PO. Nah, membuat PO ini nanti selain dibuat oleh selain untuk akan diterima oleh vendor, juga akan dicatat oleh bagian accounting atau finance. Di sini ya, ini adalah membuat invoice, account payable, kemudian vendor bill, validate, juga melakukan payment request, dan sehingga akan dihasilkan journal entry, dan yang terakhir itu adalah reporting. Nah, kemudian kembali lagi ke bagian sales order tadi. Yang sales order tadi di bagian sales, Nah, di sini untuk bagian yang sales ini, tadi kan ke bagian service ya. Nah, sekarang dia ini juga akan berhubungan ke bagian HRD. Kalau dilihat ke bagian HRD, nah jadi berdasarkan sales order tadi, HRD itu akan menghitung jumlah jam kerja sesuai dengan attendance dan juga timesheet. Kemudian akan membuat mapping overtime, kemudian akan dibuat slip gaji. Nah, setelah itu juga nanti bagian accounting atau finance ini juga akan membuat invoice account receivable, dan selanjutnya akan dihasilkan customer invoice, kemudian divalidate menjadi register payment, dan selanjutnya akan dilanjutkan ke journal entries, dan yang terakhir adalah reporting. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan terkait dengan helicopter view atau bisnis dari PT Jellyfish Service. Untuk selanjutnya saya serahkan pada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Rahma untuk penjelasannya, penjelasan proses bisnisnya ya. Terima kasih. Dan selanjutnya itu ada analisis SWOT, yaitu menggunakan analisis gap analisis dengan menggunakan SWOT. Dan berikut merupakan analisis SWOT pada PT Jellyfish Service, yaitu ada strength, weakness, opportunities, dan threat. Di sini ada poin-poinnya, dan kemudian di sini ada bobot rating dan skor analisis berdasarkan kuesioner yang disebarkan. Ini merupakan total kekuatan, total kelemahan, total peluang, dan total ancaman. Nah, berikut merupakan berdasarkan dari hasil kuesioner ya.
Dan berikut merupakan matriks SWOT-nya. Matriks SWOT ini dihasilkan dari diagram Cartesius SWOT. Jadi diagram Cartesius SWOT ini merupakan perhitungan dari hasil total-total yang sudah dihitung berdasarkan kuesioner tadi. Dapat disimpulkan dengan titik koordinat itu 0,44 berbanding 0,23 yang mengarahkan ke growth. Dan kita bisa lihat lagi ke matriks SWOT. Di sini menjelaskan bahwa PT Jellyfish Service ini merupakan mengalami peningkatan yang signifikan. Jadi kekuatannya itu lebih banyak ya untuk dibanding dengan kelemahannya. Kurang lebih seperti itu. Dan ini merupakan hasil dari optimalisasi peluangnya, di mana dapat memaksimalkan penawaran pelayanan servis yang beragam dan juga memperluas dan memberikan promosi yang dapat menarik minat pelanggan. Kurang lebih seperti itu dari penjelasan matriks SWOT dan hasil wajib analisis PT Jellyfish Service. Oke, sekian presentasi dari kami selaku tim Jellyfish Service. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.